Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di mata kuliah etika dan hukum bisnis. Kita sampai ke sesi keempat yang akan membahas mengenai konsep etika dan moral dalam bisnis. Apa yang dimaksud dengan etika? Nah, etika ini adalah ilmu tentang apa yang baik dan buruk serta kewajiban dan tanggung jawab moral. Jadi kalau hukum itu jelas ya. Tapi kalau etika itu lebih ke pikiran atau pandangan ya mengenai apa yang baik dan buruk itu, dan bagaimana kewajiban yang harus dilakukan serta tanggung jawab terhadap moral kepada publik gitu ya. Nah, ini berkaitan dengan standar perilaku. Contohnya ketika melakukan suap, maka semua orang akan menganggap bahwa itu tidak dibenarkan atau tidak baik gitu ya. Bedanya dengan moral apa? Moral itu adalah aturan hidup. Ya, etika itu pandangan tentang baik dan buruk, sedangkan moral itu ada aturan hidupnya. Ini bisa, menurut Ibu, ini bisa tertulis ataupun tidak tertulis ya. Biasanya dari budaya, agama, atau norma sosial. Kemudian pengertian moral. Moral itu aturan hidup tidak tertulis yang berasal dari budaya, agama, atau norma sosial. Contohnya adalah tidak menipu pelanggan karena dianggap tidak bermoral dalam masyarakat. Jadi kalau tadi etika itu berasal dari sesuatu yang baik atau tidak baik sebagai pandangan hidup dari manusia secara umum ya, tapi kalau moral ini lebih spesifik. Jadi aturan hidup yang tidak tertulis atau bisa juga tertulis, yang asalnya tuh berakar dari sebuah budaya di dalam satu kelompok masyarakat tertentu. Kemudian juga bisa dari agama, berarti itu hanya berlaku bagi penganut agama tertentu. Kalau dia masyarakat muslim, berarti aturan Islam itu adalah moral yang dirujuk ya oleh penganutnya. Begitu juga dengan agama lain atau norma sosial tertentu. Jadi itu sifatnya sangat spesifik, tergantung dari agama yang dianutnya, tergantung dari di mana masyarakat itu memiliki akar budaya dan norma sosial di sebuah kelompok masyarakat tertentu. Jadi sifatnya lebih spesifik, sementara etika itu sifatnya lebih universal. Diakui oleh semua budaya, agama, ataupun norma sosial dimanapun dia berada, memiliki sifat-sifat yang memiliki kesamaan dalam hal pandangan di dalam hal etika. Moral ini contohnya tidak menipu pelanggan karena tidak bermoral gitu ya dalam masyarakat. Tidak ada satu agama pun atau masyarakat budaya manapun yang menganggap penipu itu adalah perbuatan yang baik atau menganjurkan perbuatan menipu, itu tidak ada. Jadi bedanya etika itu sifatnya lebih teoritis ya, dan moral itu langsung kepada bagaimana prakteknya itu harus dilakukan. Jadi petunjuk-petunjuk yang sifatnya lebih praktikal. Kalau etika tadi sifatnya umum atau universal, dari agama manapun, dari budaya apapun, secara universal mengakui nilai-nilai etika sebagai sesuatu yang baik gitu ya. Tapi kalau moral itu sangat spesifik atau lebih khusus untuk budaya tertentu atau agama tertentu. Jadi setiap agama bisa jadi punya pandangan yang berbeda mengenai moral yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Dan etika itu lebih filosofis ya. Sedangkan moral itu tadi sudah dijelaskan bersumber dari sebuah budaya di masyarakat atau agama. Nah, sekarang beralih kepada etika yang spesifik di dalam bisnis, karena etika itu kan bisa ada dalam berbagai bidang kehidupan ya. Sekarang yang kita
Sedang concern adalah di dalam bisnis. Apa yang dimaksud dengan etika bisnis? Nah, itu adalah prinsip moral dan standar perilaku dalam dunia usaha. Jadi lebih sifatnya prinsip kalau etika itu, jadi filosofis. Biasanya dia prinsip-prinsipnya saja. Kemudian menjaga keseimbangan antara keuntungan dan tanggung jawab sosial. Jadi etika bisnis itu ditujukan untuk menjaga keseimbangan ketika seorang pelaku bisnis ingin mengejar keuntungan yang maksimum, maka dia juga akan memikirkan tanggung jawab sosial, ya, tidak melanggar tanggung jawab sosial. Contohnya perusahaan yang tidak mengeksploitasi buruh walau bisa menekan biaya. Jadi buruh itu kan pihak yang lemah, ya, dianalogkan sebagai pihak yang lemah, dikonotasikan sebagai pihak yang lemah. Sementara perusahaan itu adalah pemilik modal yang posisinya kuat. Nah, walaupun perusahaan itu sebetulnya bisa mengeksploitasi karena misalnya kesulitan dalam mencari pekerjaan, ya akhirnya buruh dengan suka atau tidak suka akan mengikuti aturan dari perusahaan. Tetapi perusahaan yang beretika tidak akan semena-mena atau sewenang-wenang karena dia tahu bahwa itu tidak baik gitu ya. Tujuan dari etika bisnis itu apa? Tujuannya adalah tadi adanya praktek bisnis yang tidak adil. Nah, itu supaya tidak dilakukan atau dicegah. Nah, kemudian dalam jangka panjang maupun jangka pendek, ya terutama jangka panjang, stakeholder itu akan memiliki rasa kepercayaan kepada operasional perusahaan atau kepada bisnis tertentu. Siapa itu stakeholder? Nah, sebelumnya stakeholder itu adalah pemangku kepentingannya. Itu sudah ada terjemahan baku dari stakeholder adalah pemangku kepentingan. Siapa saja stakeholder di dalam sebuah bisnis? Di antaranya adalah pelanggan. Ya, pelanggan tentu saja hal yang paling penting dalam sebuah bisnis. Setelah itu pemasok, ya, supplier dari bahan baku yang diperlukan oleh sebuah bisnis. Kemudian investor, ya. Investor berkepentingan terhadap berdirinya bisnis supaya dia bisa menanamkan modalnya dan mendapatkan keuntungan dari modal tersebut. Misalnya yang memiliki saham gitu kan, atau dengan nama lain shareholder, ya. Nah, kemudian pemerintah itu pihak yang berkepentingan terhadap berdirinya sebuah perusahaan. Kepentingannya apa? Penyerapan tenaga kerja, kemudian pajak, kan kemudian mendapat pajak dari sebuah bisnis, ya. Kemudian investor, ya, yang mau mengucurkan dana, ya. Kemudian perbankan atau kreditor yang mau mengucurkan kredit. Masyarakat itu juga stakeholder, ya, yang punya kepentingan terhadap berdirinya sebuah perusahaan. Nah, itu akan terbangun kepercayaannya apabila bisnis tersebut tercapai etikanya atau melakukan etika yang baik. Dan etika bisnis juga menjadi pedoman ketika sebuah perusahaan akan mengambil keputusan, sehingga keputusan tersebut jangan sampai melanggar prinsip-prinsip etika. Nah, di dalam dunia bisnis, apa kepentingan kita harus menerapkan etika yang baik? Tadi menjaga citra dan reputasi, terutama reputasi itu dalam jangka panjang, dan itu tidak bisa dibuat-buat gitu ya. Reputasi itu sifatnya apa adanya, ya, itu akan dibangun dengan apa? Kalau citra itu bisa dibangun, ya, dibentuk. Tapi kalau reputasi akan membuktikan apakah citra yang dibangun itu benar atau tidak. Jadi reputasi itu lebih ke jangka panjang sifatnya. Dan kemudian dengan menerapkan etika, karena etika itu juga seiring dan sejalan dengan hukum, maka dengan menerapkan etika diharapkan kita terhindar dari masalah hukum. Dan tentu saja dalam jangka panjang diharapkan loyalitas dari konsumen dan juga karyawan di perusahaan yang tempat mereka bekerja atau di bisnis tersebut akan lebih kuat, ya, loyalitasnya. Itu adalah pentingnya mengapa etika bisnis penting untuk diterapkan di sebuah bisnis. Tadi seperti dijelaskan di depan bahwa etika bisnis itu sifatnya universal,
memiliki kesamaan dan diterima secara sama ya, baik dari agama manapun, dari budaya manapun, dan dari apa standar moral manapun. Nah, itu sifatnya dari etika. Apa saja prinsip yang diterima secara universal itu, prinsip-prinsip etika bisnis itu adalah salah satunya kejujuran ya. Dimanapun atau agama apapun akan, selama dia manusia yang normal gitu ya, maka akan menganggap adalah kejujuran itu suatu hal yang harus dan suatu hal yang baik. Ya. Kemudian keadilan. Prinsip keadilannya prinsip yang universal. Setiap orang menginginkan keadilan. Kemudian tanggung jawab. Dan integritas. Integritas tuh bagaimana dia eh, tetap berpegang teguh ya kepada prinsip-prinsip yang benar meskipun dalam tekanan yang tinggi. Nah, itu menunjukkan integritas. Orang yang memiliki integritas atau perusahaan yang memiliki integritas tidak akan memanipulasi laporan keuangan meskipun tekanannya tinggi. Nah, itu prinsip dari etika bisnis. Yang universal sebetulnya diterima di berbagai agama atau moral. Nah, di dalam prakteknya ada etika individu dan etika organisasi. Ya, jadi hidup ini ada individu dan ada kelompok orang ya. Jadi dalam hal ini kelompok orang yang lebih tertata, yang memiliki tujuan sama dan ada strukturnya gitu ya. Nah, maka itu kita namakan organisasi. Sehingga etika itu ada etika individu dan etika yang eh, diberlakukan atau dipegang dalam sebuah organisasi. Etika individu itu nilai dan keyakinan pribadi, sedangkan etika organisasi adalah kode etik yang berlaku dalam perusahaan. Nah, individu yang jujur tetap harus mengikuti etika tim dan perusahaan. Jadi tidak bisa etika individu diterapkan dalam sebuah organisasi kemudian saling bertentangan gitu ya. Jadi biasanya sejalan dan harus mengikuti etika tim dan perusahaan. Jujur itu jujur seperti apa misalnya? Kode etik perusahaan biasanya isinya apa? Atau berupa apa? Dokumen formal berisi panduan etis bagi karyawan ya. Contohnya larangan gratifikasi, anti diskriminasi, dan kepatuhan hukum. Contohnya PT XYZ melarang menerima hadiah dari mitra kerja. Nah, itu adalah etika yang dibuat ya dalam sebuah dokumen yang formal, di mana PT XYZ itu misalnya punya komitmen atau etika di dalam perusahaannya yang melarang menerima hadiah dari mitra kerja. Nah, itu adalah contoh kode etik perusahaan. Dan itu ditulis secara formal sebaiknya ya di dalam sebuah dokumen. Panduan-panduan etikanya harus seperti apa bagi karyawannya. Meskipun misalnya menurut eh, etika individu bahwa menerima dan memberi itu ada hal yang baik gitu ya. Dan itu sebetulnya masih diperbolehkan menurut individu ya di kalangan tertentu atau ya menurut etika individu bahwa memberi itu adalah perbuatan yang baik sebagai rasa terima kasih, tetapi pada PT XYZ ada etika perusahaan yang melarang. Nah, itu etika individu itu harus mengikuti etika perusahaan. Apakah budaya punya pengaruh terhadap etika? Tentu saja budaya mempengaruhi atau memengaruhi persepsi etis. Praktek yang etis di satu negara bisa dianggap tidak etis di negara lain. Nah, pada prinsipnya itu sama, kejujurannya sama, tadi prinsip etika itu sama atau universal di setiap tempat, tetapi prakteknya di satu negara dengan negara lain bisa berbeda ya praktek etikanya. Contohnya komisi bisnis fee yang dianggap suap di negara lain. Jadi misalnya di tempat kita ini eh, dianggap biasa saja gitu ya, tapi di negara lain bisa dianggap suap. Tapi yang dimaksud mungkin komisi bisnis yang resmi ya, yang diperbolehkan di negara kita misalnya. Nah, ini bagaimana perbedaannya antara etika versus kepatuhan hukum?
Tidak semua yang legal itu etis, tidak semua yang etis itu legal. Contohnya, menghindari pajak secara legal bisa jadi tidak etis. Nah, itu jadi mungkin dari aturan-aturan yang ada, dari kepatuhan hukum, seseorang bisa lolos dari hukum tersebut karena pandai misalnya membuat sampai sedemikian rupa sehingga secara hukum dia atau secara legalnya itu dibenarkan atau tidak melanggar, ya, tidak ada pelanggaran di dalamnya. Tetapi bisa saja itu tidak etis ya karena misalnya caranya itu tidak etis ya. Dan tapi di dalam hukum tidak termuat gitu ya karena hukum itu kan sifatnya tertulis ya dan bisa jadi dalam prakteknya tidak ter apa ya tidak tercover di dalam hukum tersebut gitu ya. Apa dampaknya kalau melanggar etika? Yaitu kerugian reputasi, kehilangan kepercayaan, ya. Dan nanti bisa kalian buka lagi ya, karena tidak bisa back slide-nya. Jadi ada banyak ya, terutama pelanggaran secara hukum dan bisa bangkrut perusahaan dalam jangka panjang. Ini adalah contoh kasus etika dalam pemasaran. Perusahaan minuman mengiklankan produk tidak sehat untuk anak-anak. Ya. Nah, ini yang tadi dijelaskan bahwa etika versus hukum ya. Bahwa mengiklankan produk tidak sehat itu ya secara hukum ya tidak ada misalnya ada produk yang tidak sehat tetapi sebetulnya secara hukum tidak disalahkan gitu ya, tidak ada pelanggaran di dalamnya. Tapi kalau orang yang punya etika bisnis yang baik, maka dia tidak akan membuat makanan yang tidak sehat yang pada jangka panjangnya membuat orang jadi sakit misalnya, yang penting laku. Nah, itu berarti tidak punya etika, walaupun secara hukum itu nggak apa-apa gitu ya. Jadi pertanyaannya adalah apakah ini etis walaupun tidak melanggar hukum? Nah, gitu ya. Ini contoh etika yang versus hukum atau legalitas. Nah, etika dalam sumber daya manusia. PHK, ada kasus PHK besar-besaran tanpa pesangon. Legalitas bisa jadi dipenuhi tapi etika tetap dipertanyakan. Jadi ya walaupun secara hukum boleh-boleh saja orang sebuah perusahaan mem-PHK karyawannya ya. Oh, tapi ini tanpa pesangon ya. Nah, ini coba dianalisis. Apakah legalitas itu dipenuhi atau tidak dan bagaimana secara etika. Nah, itu ya tolong direnungkan dan dicari jawabannya. Peran etika dalam pengambilan keputusan, langkahnya adalah bagaimana perannya ya dalam pengambilan keputusan. Pertama, identifikasi masalah etika itu apa saja. Kemudian, tinjau nilai-nilai yang relevan. Dan evaluasi pilihan secara etik dan legal, barulah kemudian mengambil keputusan yang terbaik. Contohnya memutuskan tidak menyuap pejabat meskipun proyek besar dipertaruhkan. Nah, itu adalah pengambilan keputusan apakah kita akan ambil sebuah proyek atau tidak gitu ya apabila ada praktek pelanggaran etika di dalamnya. Kenapa kita mempelajari etika di dalam bisnis ya? Mungkin ada indikasi atau ini sangat rawan ya permasalahan etika ini di dalam praktek bisnis. Nah, yang seringkali pebisnis merasa tidak penting untuk melanggar etika ya. Kalau ada dan bisa melanggar etika asalkan untung, kenapa tidak gitu ya. Tapi apa sih latar belakangnya sampai pebisnis bisa melakukan itu? Yang pertama, fokus pada keuntungan jangka pendek. Jadi pebisnis-pebisnis yang fokus pada keuntungan jangka pendek, dia akan mengabaikan etika. Yang kedua, tekanan kompetisi ya, karena persaingan, harga orang lain menjual lebih murah, sedangkan kita ini tidak bisa, sulit menekan biaya produksi misalnya, maka seorang pebisnis bisa melakukan praktek-praktek yang curang ya, mengabaikan etika. Kemudian ada sebuah perusahaan yang memang budayanya permisif. Jadi misalnya nggak apa-apa lah ini melanggar, udah biasa kita melanggar ini. Kalau di
industri misalnya ya contoh, industri konstruksi itu biasa memang harus gitu, kalau gitu nggak akan hidup. Nah itu adalah sebenarnya bukan cuma tidak akan hidup bisnis ini, tetapi lebih ke ya nggak apa-apa sudah biasa dilakukan gitu lah. Maka ini adalah budaya perusahaan yang permisif. Contohnya target penjualan agresif mendorong karyawan berbohong kepada pelanggan ya, karena ada tekanan dari atasan target ya, maka ada praktek-praktek yang dilarang. Bagaimana membangun budaya etika dalam bisnis? Yang pertama adalah pimpinannya. Kalau pimpinan itu menerapkan dan tegas dan concern terhadap etika di dalam berbisnis, maka itu akan menjadi role model ya bagi perusahaan secara keseluruhan. Kemudian lakukan pelatihan etika untuk karyawan dan bagaimana sebuah perusahaan membuat sistem pelaporan pelanggaran ya, misalnya ada pengaduan atau jalur cepat untuk mengadu kalau ada pelanggaran etika misalnya, atau whistleblower ya, nanti kalian tolong pelajari apa yang dimaksud dengan whistleblower system. Whistleblower lah ya, itu tuh apa di dalam hukum atau etika. Nah ini tolong karena ada apa namanya ya, kalian di dalam kelas ya, setelah mendengarkan atau menyimak video ini, silahkan jawab pertanyaan ini di kertas lembar ya, di kertas berfolio atau HVS, satu lembar minimal ya, satu lembar folio. Tidak, ini dijawab dulu di lembar yang lain. Apakah kamu pernah melihat keputusan bisnis yang tidak etis tapi legal? Bagaimana sebaiknya kamu bersikap jika nilai pribadimu bertentangan dengan praktek bisnis perusahaan? Nah ini di satu lembar, dan kemudian lembar keduanya buat sebuah contoh kasus yang terkait pelanggaran etika bisnis dan bagaimana kasus tersebut diselesaikan. Nah ini kasus nyata ya, yang bisa kalian browsing dan kemudian uraikan dalam satu halaman folio penuh. Nah ini yang tugas yang kasus pelanggaran etika bisnis yang terjadi. Ini kenapa, bagaimana dilakukan, dan bagaimana penyelesaiannya. Sementara yang pertanyaan ini di lembar yang lain dalam satu lembar yang tergabung ya. Jadi dalam satu lembar folio sajalah. Kesimpulan dari pertemuan kali ini adalah etika dan moral sangat penting dalam menjaga keberlanjutan bisnis, dan etika melampaui hukum atau panduan dalam mengambil keputusan yang benar. Etika melampaui hukum tadi sudah dijelaskan bahwa seringkali hukum tidak mengcover apa yang yang seharusnya dilakukan atau sebaiknya dilakukan, tetapi di dalam etika itu tercover gitu ya. Bisnis yang etis adalah bisnis yang berkelanjutan yang dipercaya publik. Jadi tidak jangka pendek. Kalau kita berpikiran bisnis dalam jangka pendek, maka bisa saja keuntungan sesaat ya. Tetapi bisnis yang etis itu adalah bisnis yang berkelanjutan dan mendapat keuntungan dalam jangka panjang. Nah, itu kira-kira diskusi kita kesimpulan dari hari mata kuliah sesi 4 mata kuliah kita dan pertemuan di sesi 4. Demikian, semoga bisa dipahami dengan baik. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan sampaikan di grup dan disampaikan di kelas ya, dan bisa berdiskusi dengan temannya ya. Kemudian jangan lupa kerjakan tugasnya setelah menyimak video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.